Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. How are you today? I'm very well, thanks. Okay, who is absent today? Siapa hari ini yang tidak masuk? Sudah masuk semua? Sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita bahas materi yang kemarin dulu ya. Oke. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Stand up please. Instruksinya adalah lakukan apa yang saya katakan. Ingat ya, lakukan apa yang saya katakan. Sekarang putar-putar telunjuk kalian. Oke. Putar-putar. Perhatikan telunjuk saya. Ya, perhatikan. Ini bukan hipnotis ya. Hati-hati uang jajannya hilang. Nah, perhatikan jari saya. Pegang mata. Pegang mata. Oke, masih banyak yang belum fokus. Sekarang coba lihat lagi. Pegang mulut. Mulut, pegang mulut. Ingat instruksinya tadi, lakukan apa yang saya katakan. Oke, kita lihat lagi. Pegang pipi. Oke, tadi masih ada yang keliru. Satu kali lagi.
Pegang telinga. Oke, good. Sit down, Untuk materi selanjutnya kita akan membahas pengertian dari direct speech. Kalian tahu direct speech itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, good, silakan. Ya, silakan. Yes, good. Direct speech adalah ketika kita mengutip perkataan orang secara langsung dan penulisannya kita menggunakan tanda kutip. Ingat-ingat, ada tanda kutip untuk menandai ucapan tersebut. Direct speech sering digunakan ketika kita ingin mengutip seseorang secara akurat seperti dalam kutipan berita atau dialog dalam cerita. Pengertian dari indirect speech. Ada yang tahu? Ya, silakan kelompok 3. Menyampaikan kembali apa yang seseorang katakan, tapi dengan sedikit perubahan dalam kalimat. Biasanya kita tidak wajib menggunakan tanda kutip dan itu menyusunnya dan menyelesaikan serta kata ganti. Oke, good. Indirect speech yaitu lebih umumnya percakapan yang kita ceritakan kembali pada orang lain tanpa harus mengutip kata per kata. Jadi kebalikan dari direct speech. Indirect speech atau kata lainnya adalah kalimat tidak langsung. Direct speech adalah kalimat langsung. Oke. Ciri-ciri direct and indirect speech. Kalau direct speech atau yang diutamakan yaitu menggunakan tanda kutip. Kalimat langsungnya pasti ada tanda kutipnya. Mengapit ucapan langsung. Sedangkan indirect speech tidak menggunakan tanda kutip. Ucapannya disampaikan secara tidak langsung. Tenses tetap seperti yang diucapkan. Untuk indirect speech, tenses biasanya berubah untuk menyesuaikan dengan waktu laporan. Untuk pronoun atau kata ganti, kalimat langsung, pronounnya tidak berubah sesuai dengan ucapan asli. Untuk indirect speech atau kalimat tidak langsung, pronoun sering berubah untuk menyesuaikan dengan subjek kalimat. Kalau kalimat langsung, ketika kata petunjuk waktu menggunakan kata petunjuk seperti diucapkan, misalnya tomorrow. Kemudian pada kalimat tidak langsung, kata penunjuk waktu sering berubah, misalnya tomorrow menjadi the next day. Tanda baca pada kalimat langsung seperti koma, tanda tanya, atau tanda seru berada di dalam tanda kutip. Kalau kalimat tidak langsung, tanda baca berada di luar kalimat tidak langsung karena tidak ada tanda kutip. Kata penghubung untuk kalimat langsung tidak memerlukan kata penghubung. Kalimat langsung berdiri sendiri. Untuk kalimat tidak langsung biasanya menggunakan kata penghubung seperti that, if,
atau whether. Posisi kalimat pengantar. Kalimat langsung, kalimat pengantar bisa di awal, di tengah, atau akhir kalimat. Kalimat tidak langsung, kalimat pengantar biasanya diikuti oleh klausa yang menjelaskan ucapan. Tolong diperhatikan rumus dari direct speech. Kalimat pengantar plus tanda kutip, ucapan langsung tutup kutip. Contoh, she said, I'm going to the store. John asked, are you coming to the party? Yaitu kalimat pengantarnya adalah she said, she told me, they asked, etc. Ucapan langsung selalu diapit tanda kutip. Tanda baca, koma, tanda tanya, tanda seru ada di dalam tanda kutip. Rumus indirect speech atau kalimat tidak langsung. Kalimat pengantar ditambah that atau if atau whether dan ucapan tidak langsung. Kalimat pengantarnya he said, she told me, they asked, etc. That, if, whether digunakan untuk menghubungkan kalimat pengantar dengan ucapan tidak langsung. Ucapan tidak langsung mengalami perubahan sesuai dengan aturan. Contoh kalimat langsung. She said, I'm tired. Contoh kalimat tidak langsung. She said that she was tired. Untuk kalimat langsung biasanya menggunakan WH question. Do you know WH question? WH question yaitu what, why, who, where. How. Okay. Coba dari cerita Goldilocks and the Three Bears, mana yang menunjukkan kalimat langsung? Ada yang bisa menjawab? Cerita Goldilocks and the Three Bears, mana yang menunjukkan kalimat langsung? Ayo, mana? Mana yang menunjukkan kalimat langsung? Ayo, coba dibacakan. Cerita Goldilocks and the Three Bears, mana yang menunjukkan kalimat langsung? Ingat tadi kalimat langsung yang bagaimana? Yang ada tanda kutipnya. Perkataan langsung dari seseorang. Ada yang bisa jawab? I play soccer. Yes, I play soccer. Kalau dari Goldilocks and the Three Bears, kalimatnya yang mana? Yang menunjukkan kalimat langsung? This very game is too hard. Yes, said Papa Bear. Okay. Untuk kalimat langsung menggunakan present simple, yaitu kata kerja sekarang. Untuk kalimat tidak langsung menggunakan past simple atau kata kerja bentuk lampau. Jika kalimat langsung menggunakan present continuous atau kalimat yang sedang berjalan, kata kerja yang sedang berjalan saat ini. Kalimat tidak langsung menggunakan past continuous atau kalimat yang sudah lampau namun masih dikerjakan. Continue. Yes, I am fine.
Jika kalimat langsung menggunakan past simple atau kata kerja lampau bentuk kedua, kalimat tidak langsung menggunakan past perfect atau kalimat masa lampau yang menuju ke masa depan. Contohnya kalimat tidak langsung yaitu he said that he had play soccer. Kemudian kalimat langsung jika dia menggunakan future simple atau kalimat yang kata kerjanya disertai dengan will, maka pada kalimat tidak langsung berubah jadi would. Oke. Kemudian pada kalimat langsung jika pronoun atau kata gantinya I, you, we, my, pada kalimat tidak langsung berubah menjadi he, she, I, he, she, they, his, her. Contohnya kalimat langsung yaitu I'm happy. She said, dia berkata, aku bahagia. Kemudian kalimat tidak langsungnya, dia berkata bahwa kita bahagia. Kata penunjuk waktu dalam kalimat langsung menunjukkan sekarang atau now. Pada kalimat tidak langsung menunjukkan then atau selanjutnya. Jika pada kalimat langsung today, kalimat tidak langsungnya menjadi that day. Jika pada kalimat langsungnya yesterday, maka pada kalimat tidak langsungnya the day before. Jika pada kalimat langsungnya tomorrow, pada kalimat tidak langsungnya berganti menjadi the next day. Contohnya kalimat langsung I will visit you tomorrow. Decide. Oke, tolong perhatiannya. Contoh kalimat tidak langsung. He said that he would visit me the next day. Untuk grammar tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan, sudah paham perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung? Sudah paham? Bisa membedakannya atau mencarinya dalam cerita paragraf? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tolong pertanyaannya tentang pelajaran ini. Ya, tolong diperhatikan. Berarti sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan, mungkin kelompok lain ada yang mau ditanyakan. Perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Nanti kalau tahu-tahu di ujian keluar, kalian bisa menjawabnya. Jadi sudah paham semua ya? Oke. Pada teks 2 halaman 58 ada tugas individu, yaitu pilih salah satu dongeng cerita rakyat, legenda atau fabel dari wilayah Anda. Ceritakan kembali kisah tersebut di depan kelas. Ya, contohnya misalkan kalian cari cerita Candi Penataran atau fabelnya Kancil Mencuri Timun. Ya,
Ya, pakai bahasa Inggris. Sekalian sama bahasa Indonesianya. Untuk tugas kelompok, tulis ulang sebuah kisah di selembar kertas dan tinggalkan akhir kisah tersebut kosong. Jadi tiap-tiap kelompok menulis cerita rakyat. Untuk akhir cerita dikosongin. Nanti kertasnya itu ditukar sama kelompok lain. Nah, kelompok lain itu nanti yang mengisi akhir dari cerita itu. Jadi kamu misalkan nulis cerita Candi Penataran. Akhir kisahnya bagaimana? Kamu kosongin. Nanti kertas yang sudah kamu tulis ditukar sama kelompok lain. Jadi saling ditukar, nanti mengisi akhir dari cerita tersebut. Sudah paham? Oke, good. Sekarang kita menuju ke cerita Legend of Rawapening. Oke, saya akan membacakan cerita legenda Rawapening. Didengarkan dan nanti dijawab soalnya ya. Ya. Pada suatu ketika ada seorang anak laki-laki kecil miskin yang datang ke sebuah desa. Ia kelaparan dan lemah. Ia mengetuk setiap pintu dan meminta makanan, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada yang mau membantu anak laki-laki kecil itu. Akhirnya seorang wanita tua yang murah hati membantunya. Ia memberinya tempat tinggal dan makanan. Ketika anak laki-laki itu ingin pergi, wanita tua itu memberinya sebuah lesung kayu besar untuk menumbuk padi. Ia mengingatkannya, "Tolong ingat, jika terjadi banjir, kamu harus menyelamatkan dirimu. Gunakan lesung itu sebagai perahu." Anak laki-laki kecil itu senang dan berterima kasih kepada wanita tua itu. Pada paragraf kedua, finally a generous, mana yang termasuk kalimat langsung? Coba dilihat cerita legenda Rawapening. Siapa yang kepalanya pening? Ayam. Kamu kepalanya pening. Oke, dari cerita ini paragraf kedua, mana yang menunjukkan kalimat langsung atau direct speech? Ayo, mana? Kalau bisa jawab dapat apa Bu? Dapat salam. Assalamualaikum. Dapat lagi kan? Ayo dijawab. Yang mana? Paragraf kedua. Salam Nabi Muhammad. Ayo dibaca. Ya, anu. Little boy. Mana? Para Bu. Ini usaha tes lesung as about. Kedua apa satu? Paragraf kedua. Can I try? Ayo. Can I try, Bu? She remind him, please remember, Nah, terlalu. if there is a flood, you must save yourself. Ya itu. Use this lesung as a boot. Oke, ya. Oke. Paragraf 2. Oke.
Lanjut ceritanya, anak laki-laki kecil itu melanjutkan perjalanannya. Saat ia melewati desa, ia melihat banyak orang berkumpul di lapangan. Anak laki-laki itu mendekat dan melihat sebuah tongkat tertancap di tanah. Orang-orang saling menantang untuk mencabut tongkat itu. Semua orang mencoba tetapi tidak ada yang berhasil. Anak laki-laki itu mencoba dan kerumunan kecil itu tertawa mengejek. Anak laki-laki itu ingin mencoba keberuntungannya. Jadi ia melangkah maju dengan mencabut tongkat itu. Ia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Semua orang terkejut. Tiba-tiba dari lubang yang ditinggalkan oleh tongkat itu, air menyembur keluar. Air tidak berhenti sampai membanjiri desa, dan tidak ada seorang pun yang selamat dari air, kecuali anak laki-laki kecil itu dan wanita tua yang murah hati yang memberinya tempat tinggal dan makanan. Seperti yang wanita tua itu katakan kepadanya, ia menggunakan lesung sebagai perahu dan menjemput wanita tua itu. Seluruh desa menjadi sebuah danau besar. Sekarang danau itu dikenal sebagai Danau Rawapening di Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Sekarang pertanyaannya, perhatikan. What is the main idea of the first paragraph? Kelompok mana yang bisa menjawab? Apa gagasan utama dari paragraf pertama? Cerita legenda Rawapening. Ya, good. Kelompok 1. Seorang anak laki-laki kecil yang lemah dan kesakitan yang mudah diperhatikan oleh warga desa dan dibantu oleh seorang wanita tua yang baik. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang terjadi pada anak laki-laki itu sebelum dia mencabut tongkat? Ya, kelompok 4. Saya mau jawab. Kelompok 4. Sebelum dia mencabut tongkat, anak laki-laki itu diberi makan oleh seorang wanita tua yang baik hati, dan dia meninggalkan lesung kayu besar di gubuk wanita tua itu sambil berpesan agar wanita itu menyelamatkan diri jika terjadi banjir. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Lalu, apa sinonim dari kata yang digaris bawahi? Sinonim dari kata yang digaris bawahi. Ya, paragraf 2. Oke, good. Kalimat paragraf keduanya yang mana? Finally. Yes. Finally, a generous old woman helped him. Oke. Untuk PR-nya jangan lupa dikerjakan ya, tugas individu dan kelompok. Untuk hari ini pelajaran sudah selesai. Untuk pemahaman tentang kalimat langsung dan tidak langsung, insya Allah sudah paham ya. Ya, silakan dipelajari lagi di buku LKS-nya. Jam sudah berakhir. Kita ucapkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.